Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Malia dengan NIM C1C024126. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul koreksi fiskal dan rekonsiliasi fiskal. Next. Nah, kita masuk dulu ke pengertian koreksi fiskal dan rekonsiliasi fiskal. Jadi, rekonsiliasi fiskal dapat diartikan sebagai proses mencocokkan perbedaan dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan. Jadi, rekonsiliasi fiskal dilakukan karena laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan belum tentu sejalan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi, dalam proses rekonsiliasi inilah muncul yang disebut koreksi fiskal. Nah, yaitu penyesuaian terhadap pos-pos pendapatan maupun biaya dalam laporan keuangan komersial agar sesuai dengan aturan perpajakan. Koreksi fiskal dapat berupa penambahan atau koreksi positif maupun pengurangan koreksi negatif terhadap laba menurut akuntansi. Next. Nah, di sini ada jenis koreksi fiskal. Yang pertama ada koreksi fiskal positif. Ini koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Contoh koreksi fiskal positif tuh seperti biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham atau wajib pajak. Ada juga sanksi administrasi perpajakan atau bunga denda gitu. Terus ada natura atau kenikmatan kecuali aturan tertentu. Terus ada penyusutan komersial atau penyusutan fiskal. Yang kedua ada koreksi fiskal negatif. Nah, koreksi ini menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Contohnya tuh yang pertama penghasilan PPh final, seperti bunga deposito, hadiah, undian, dan lain-lain. Terus yang kedua ada penghasilan bukan objek pajak, seperti warisan, hibah tertentu, dan dividen tertentu. Terus ada selisih penyusutan jika penyusutan komersial atau penyusutan fiskal. Next. Di sini ada tujuan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama tuh memeriksa dan menilai kembali draft laporan keuangan. Nah, laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, sehingga tidak selalu sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan demikian, laporan keuangan yang akan disampaikan kepada otoritas pajak telah memenuhi ketentuan fiskal dan mencerminkan kondisi perpajakan secara akurat. Yang kedua ada mengurangi risiko terjadinya kesalahan perhitungan pajak. Ini ketentuan perpajakan memiliki aturan spesifik mengenai pengakuan penghasilan, biaya, penyusutan, dan berbagai aspek lainnya. Tanpa rekonsiliasi, perbedaan antara laporan komersial dan fiskal dapat menimbulkan kesalahan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Langkah ini menghasilkan dasar penghitungan pajak yang tepat sehingga kewajiban perpajakan dapat dihitung dengan benar. Yang ketiga ada mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh salah hitung pajak. Nah, kesalahan dalam penghitungan pajak dapat merugikan kedua pihak, baik itu wajib pajak maupun otoritas pajak. Nah, wajib pajak berpotensi membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya, sementara negara dapat dirugikan apabila pajak dihitung lebih rendah. Rekonsiliasi fiskal membantu mencegah kerugian tersebut dengan memastikan bahwa perbedaan angka dalam laporan keuangan komersial telah dikoreksi sesuai ketentuan perpajakan. Melalui proses ini, perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar sekaligus mendukung ketertiban administrasi perpajakan. Nah, lanjut, ini perbedaan laporan keuangan komersial dengan fiskal. Yang pertama itu beda tetap atau permanent difference. Ini perbedaan antara laba atau rugi menurut akuntansi komersial dengan laba atau rugi menurut fiskal yang sifatnya permanen atau tidak akan pernah terhapus di masa mendatang. Nah, perbedaan ini terjadi karena adanya pos-pos penghasilan atau beban yang diakui secara akuntansi. Namun, berdasarkan peraturan perpajakan tidak diakui sebagai penghasilan atau tidak boleh dibebankan atau non-deductible expense. Dengan kata lain tuh, jumlah ini hanya muncul sekali dan tidak akan balik atau terkoreksi di periode fiskal selanjutnya. Contohnya seperti beban sanksi administrasi perpajakan, beban entertainment, hiburan tanpa daftar nominatif. Terus yang kedua ada beda waktu atau timing difference. Ini perbedaan yang sifatnya sementara dan akan hilang dengan sendirinya di masa depan. Seringkali memunculkan pajak tangguh, baik aset maupun liabilitas pajak tangguhan. Contohnya seperti metode penyusutan, depresiasi, terus penyisihan piutang tak tertagih, seperti cadangan kerugian menurut nilai CKPN, terus pendapatan sewa diterima di muka, dan penjelayan persediaan. Next.
Nah, di sini ada tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Nah, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan secara sistematis agar perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dapat diidentifikasi dengan disesuaikan dengan benar. Tahapannya tuh yang pertama, mengidentifikasi penyesuaian fiskal. Yang diperlukan langkah pertama adalah memahami jenis-jenis penyesuaian fiskal yang berlaku menurut ketentuan pajak. Nah, perusahaan harus mengetahui mana biaya atau penghasilan yang diperlukan berbeda antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Terus yang kedua, mengidentifikasi elemen-elemen yang menimbulkan perbedaan setiap elemen laporan keuangan yang berpotensi menimbulkan perbedaan harus dianalisis satu persatu, termasuk biaya, pendapatan, dan akun-akun tertentu. Tujuannya untuk menentukan pengaruh terhadap laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Next. Yang ketiga ada melakukan koreksi fiskal positif maupun negatif. Nah, setelah elemen-elemen perbedaan ditemukan, perusahaan melakukan koreksi fiskal. Yang pertama itu koreksi fiskal positif dilakukan apabila biaya komersial tidak diakui secara fiskal atau terdapat penghasilan yang harus ditambahkan menurut ketentuan pajak. Yang kedua ada koreksi fiskal negatif. Ini dilakukan apabila terdapat biaya yang menurut fiskal diperbolehkan namun tidak diakui dalam laporan komersial, atau terdapat penghasilan yang secara fiskal boleh dikurangkan. Terus yang terakhir ada penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai dasar SPT tahunan PPH tahap terakhir. Ini adalah menyusun laporan keuangan berdasarkan ketentuan perpajakan. Nah, laporan keuangan fiskal ini menjadi lampiran dalam SPT tahunan PPH dan menjadi dasar perhitungan pajak terutang. Next. Baik, sampai sini saja presentasi saya. Jika ada salah penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.